yaitu jiwa dan roh kami sudah siap untuk diisi kembali oleh firman-Mu. Berbicara kepada kami semua umat-Mu, baik yang ada di rumah Tuhan, keluarga-keluarga kami juga yang mendengarkan firman Tuhan ini lewat online, dan semua orang percaya diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami siap dan mau duduk membuka hati dan pendengaran kami akan firman Tuhan. Kami tidak izinkan segala kekuatan kuasa kegelapan dan roh jahat, kuasa setan ingin mencuri kebenaran Tuhan dan ingin mengambil alih kebenaran itu. Kami hanya izinkan Roh Kudus yang berbicara kepada kami semua, dan Engkau sanggup untuk mengubah kami, untuk kami siap melakukan firman-Mu. Berbicara kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin sama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani pagi ini. Dan pagi ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat Paskah. Semua sehat, amin. Ya, kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung, dan pesan firman Tuhan kita tidak boleh bersedih, karena Tuhan datang untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk mengurapi kita, untuk memberkati kita semua. Dan hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pagi ini di Paskah, momen Paskah ini, saya akan berbicara tentang Yerusalem versus temanya dulu. Emmaus. Yerusalem versus Emmaus. Kalau kita berbicara satu tempat, itu sesuatu yang luar biasa. Mau tinggal di Yerusalem atau mau ke Emmaus? Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan pagi ini. Ada hal-hal penting tentang peristiwa kedua murid Yesus yang disertai oleh Yesus ke Emmaus. Slide berikutnya kita boleh lihat Emmaus dalam bahasa Yunani itu Emmaus, bahasa Latinnya Emmaus, bahasa Ibrani Hamat, itu punya arti sumber air panas. Kalau bahasa Arabnya Imwas. Nah, ini adalah sebuah kota kuno yang terletak kira-kira 7 mil atau 11 km di barat laut kota Yerusalem yang ada saat ini. Ada juga yang mengatakan 10 sampai 12 km. Saya coba cek, kalau perjalanan dari kota Depok sentralnya ke Cibinong kotanya pas, itu masih sekitar 16 km. Jadi sebenarnya dibilang juga dari Yerusalem ke Emmaus tidak terlalu jauh. Nah, tapi menarik, waktu murid-murid ini mengiringi Tuhan sebelum Yesus disalibkan, kemudian mati, kemudian dikuburkan. Itu peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Bagaimana murid-murid ini mengiringi Yesus, ada banyak sekali mujizat. Matius 4, 23, 24 ayat favorit saya, di mana Yesus menyembuhkan segala macam jenis sakit penyakit. Nah, ini ayat favorit bagi kita. Waktu kita sakit, kita imani bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dari Matius pasal 4, 23, 24. Ini luar biasa. Dan murid-murid itu selalu bangga dengan Yesus. Tapi waktu Yesus ditangkap, kemudian disiksa,
dia disalibkan sampai dia kubur. Nah, kita melihat di sanalah murid-murid tercerai berai. Dan ada 2 murid waktu menanti, ya sebelum hari ketiga itu mereka masih di Yerusalem, tapi menjelang hari ketiga itu salah satu murid namanya Kleopas bersama rekannya itu tiba-tiba mereka mau menuju Emmaus, satu kota kecil yang tadi artinya adalah air panas. Saya renung-renungkan, apa mereka mau pergi mandi di air panas, lagi depresi? Gak ada tujuan. Alkitab tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang Kleopas dan rekannya murid ini. Mereka mau ke Emmaus itu mau ngapain? Seringkali kalau kita lagi bingung, lagi banyak masalah, persoalan, tekanan hidup, seringkali kita juga bingung, betul lah? Betul atau salah? Nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus kemana. Kadang-kadang karena nggak ada tujuan, nggak punya duit pun jalan aja ke mall, nggak ada tujuan. Lihat-lihat apa yang ada di mall, habis itu pulang. Gak ada tujuan. Kleopas dan salah satu rekannya gak ada tujuan. Mereka pergi aja. Ya, kita ke mau saja. Lagian guru sudah gak ada. Kita gak ada lagi pemimpin. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, sementara Yerusalem menurut Alkitab adalah ibu kota bangsa Israel kuno, itu sejak tahun 1070 sebelum Masehi. Yerusalem berarti pemilik atau fondasi kedamaian ganda. Bapak Ibu, Yerusalem punya arti bagus, kedamaian. Sekarang pilihannya mau ke Emmaus atau tetap tinggal di Yerusalem. Di seluruh Alkitab Yerusalem disebutkan lebih dari 800 kali. Nama Yerusalem dalam catatan paling awal. Kota itu disebut Salem atau kota Salem. Makanya ada yang namanya Raja Salem. Yerusalem adalah pemilik atau fondasi kedamaian ganda. Kedamaiannya plus. Dan ini penting. Kita akan lihat. Ini saya coba lihat jaraknya. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini jaraknya ada penafsiran 10 sampai 12 km dari Yerusalem ke Emmaus. Tetapi zaman dulu mereka tidak pakai kata kilometer, mereka pakai stadia, ukuran zaman dulu. Jadi dikira-kiralah penafsir-penafsir menafsirkan kurang lebih Yerusalem ke Emmaus ini 10 sampai 12 km. Ada yang pernah jalan 10 km jalan kaki? Wah, Ibu Sri ini ngapain dia jalan kaki, nggak dikasih ongkos sama suami? Bercanda Pak, jangan langsung dilihatin istrinya. Mungkin zaman dulu lagi pelayanan, kalau di daerah ya jalan, ya kan? Bahkan lebih dari 10 km. Saya ingat tamat SD, saya harus mendaftar ke kota, jalan kaki 24 km. Dekat ya? Ya. Pergi subuh setengah 5, sampai di kota jam setengah 6 sore atau jam 6. Lumayan. Makanya otot kaki saya besar-besar. Tapi kita sehat kalau banyak jalan. Amin. Sekarang anak-anak Tuhan manja. Ya.
kalau ke warung 10 kilometer, 100 meter aja dan naik motor gitu. Ya, banyak jalan itu sehat juga. Amin. Tapi kalau jalan itu harus ada tujuan. Jangan jalan di pinggir jalan sambil ketawa-ketawa. Nah, tujuannya udah hilang itu. Nah, lumayan. Perjalanan 10 sampai 12 kilometer sih lumayan lah. Dan mereka nggak ada tujuan, Kleopas dan rekannya, murid-murid Tuhan, hanya mau pergi ke Emmaus, kota air panas. Bukan kota, desa, ya, kampung, ya, sumber air panas ini. Mereka pergi. Tapi kita mau belajar hari ini, apa sih yang terjadi di Emmaus? Saya senang. Mari kita lihat slide berikutnya. Ada 3 pelajaran penting dari perjalanan murid ini ke Emmaus. Catat baik-baik di belakang warta. Ada 3 pelajaran penting dari pelajaran murid-murid Tuhan ke Emmaus. Dan salah satunya adalah Kleopas. Yang pertama, mari kita lihat sama-sama. Lukas 24 ayat 13 dikatakan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Yang pertama, di Emmaus ini kita harus melihat hal yang penting. Jangan tinggalkan persekutuan. Tadi rekan-rekan mereka ada di Yerusalem masih mau membangun persekutuan. Tapi Kleopas dan 1 murid yang lain, mereka mau ke Emmaus. Yang pertama, pelajaran penting Emmaus ini, jangan pernah tinggalkan persekutuan. Kasih tahu kiri kanan, jangan pernah tinggalkan persekutuan. Ada amin? Entah itu persekutuan pribadi kita dengan Tuhan maupun persekutuan bersama di dalam ibadah. Makanya gereja kita adalah gereja komsel. Artinya komsel ini adalah persekutuan. Jadi kita di gereja ini juga namanya persekutuan. Ada banyak orang berkata begini, ya nanti deh kalau udah tua baru mau setia sama Tuhan. Halo, kita tidak pernah tahu umur kita, usia kita, amin. Jadi jangan pernah punya prinsip nanti udah tua baru mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, sejak firman Tuhan ini disampaikan, mulai hari ini kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada seorang jenderal pemimpin pasukan dari Inggris. Mereka menyerang bangsa yang lain. Dan waktu mereka menyerang hebat, mereka menang. Tapi jenderal ini waktu pulang ke rumahnya, dia meninggal. Kenapa meninggal? Anaknya habis makan pisang. Kemudian kulit pisang dibuang sembarangan di dalam rumah. Dan jenderal ini kepleset. Dia jatuh bagian belakang ini dan tidak tertolong. Hidup itu dan hidup kita ini, kitab Yakobus berkata, hidup ini seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin. Jadi mulai hari ini jangan pernah punya sikap, baik kita umat Tuhan yang hari ini mendengar firman Tuhan maupun mereka mendengar di online, jangan pernah punya sikap nanti kalau sudah tua baru mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, sejak saat ini sampai kita tua, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu hidup kita. Jangan pernah tinggalkan persekutuan. Seringkali kita gagal, lebih memilih dengan teman-teman daripada bersekutu dengan Tuhan. Mari kita kembangkan kehidupan bersekutu dengan Tuhan. Kita senantiasa bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ada jam-jam doa kita sebelum keluar kerja. Ambil waktu saat teduh. Orang selalu pakai istilah
sate saat teduh. Ya, ini luar biasa. Karena waktu Tuhan menyertai kita, itu benar-benar itu sesuatu yang indah. Luar biasa. Bayangkan ya, kalau kita ini punya anak kecil dan dia mau ke warung, kucuk-kucuk sendiri, tapi waktu dia nengok ke belakang, dia lihat ada papanya, ada papinya. Wow, anak ini tambah percaya diri, tambah luar biasa. Dia nggak takut, dia nggak gentar. Ada papa di belakang, ada papi di belakang. Demikian waktu kita kemanapun pergi, kalau kita yakin kita disertai oleh Bapa di surga, kita tidak akan pernah takut oleh apapun juga. Ada amin? Kenapa? Karena Allah yang menyertai. Ia adalah Immanuel. Bukan saja dia lahir menjadi Immanuel, tetapi dia rela mati, disalibkan, dan dia menjadi juru selamat kita. Hari ini kita bangga sekali. Kenapa? Kita harus bangga loh. Kalau kita duduk merenung, kemudian kita berbangga. Waktu kita belum bertobat, terus Tuhan gak panggil, dan hari ini kita sudah bertobat, itu kita bangga sekali. Coba kalau dipanggil Tuhan belum bertobat, pasti jadi azab di neraka, betul? Atau jadi pemain musik di neraka. Boro-boro bisa main musik di neraka. Gak ada enaknya. Kalau kita pelajari di Alkitab, gak ada enaknya. Waktu orang kaya yang punya pakaian lenan halus mati, gak ada enaknya. Alkitab mengatakan dia menangis, dia berteriak-teriak karena dia begitu menderita, sampai dia sangat-sangat membutuhkan apa? Membutuhkan air. Dia bilang begini, Pak Abraham, Bapak Abraham, tolong dong, Lazarus suruh celupin tuh jarinya, kemudian suruh tetes di lidah saya. Itu penderitaan luar biasa. Rupanya Bapak Ibu, ini warning buat kita. Di neraka itu tidak ada air. Orang kaya kalau ada air ya udah minum. Rupanya di neraka itu hanya penderitaan demi penderitaan. Jadi saya mau kasih pesan pada pagi ini, di ibadah Paskah ini, jangan pernah tinggalkan persekutuan kita. Amin. Baik persekutuan keluarga di rumah, persekutuan pribadi dengan Tuhan, persekutuan ibadah-ibadah kita bersama. Ini penting. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Gak ada orang imannya bangkit waktu dengar. Ada yang meninggal karena corona, gak ada. Tapi imannya akan bangkit waktu firman Allah berkata, don't worry, jangan takut, aku menyertai engkau senantiasa sampai apa? Akhir zaman. Bayangkan, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai, yang tidak membuat kita takut dan gentar. Amin. Tapi ingat, tidak boleh sombong. Tak sombong, ke mall gini-gini, nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Orang sombong cepat pergi. Kita tetap ikuti peraturan pemerintah, tapi kita punya iman bahwa Tuhan melindungi setiap kita anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini dahsyat loh, luar biasa. Jangan tinggalkan persekutuan. Kalau kita hari ini merasa kering, nggak ada obatnya Bapak Ibu. Rohani kita ini kering, nggak ada obatnya. Kita nggak bisa di apotek. Mbak, aku mau beli obat untuk kembali saya bersekutu. Nggak bisa. Obatnya hanya satu, kalahkanlah kemalasan kita dan mulai masuk di hadirat Tuhan. Amin. Bangunlah lebih awal, lebih pagi, dan mulai berkata,
Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Ini dahsyat. Jadi poin pertama, hal penting di perjalanan di Emmaus, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ada amin. Yang kedua, kita lihat dari Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi dua murid ini, Kleopas itu sedang menjelaskan kepada Yesus. Yang kedua, pelajaran penting, pahami firman Tuhan dengan benar. Katakan dengan benar. Ada banyak orang salah memahami firman Tuhan. Ada banyak orang, nggak usah deh jadi salah memahami firman Tuhan, nggak pernah baca firman Tuhan. Kalau nggak baca, nggak pernah renungkan firman Tuhan, nggak ada yang salah. Nggak tahu apa-apa. Itu seperti kita baru mau sekolah, nggak tahu 1 tambah 1 berapa, nggak tahu. Salah satu bapak di Papua nanya anak kecil yang masih kecil, "Dek, 1 tambah 1 berapa?" Nggak tahu. Kalau uang ini berapa? 2.000. Dia bisa tahu uang. Kenapa? Karena udah diajari. Nina, ada uang 2.000, pergi jajan deh. Tapi dia tidak pernah diajarin 1 tambah 1. Saya mau kasih tahu, bagaimana kita tahu firman Tuhan kalau kita tidak pernah kurenungkan firman-Mu. Amin. Harus baca dan renungkan firman Tuhan apa siang dan malam. Saya lagi baca kitab Wahyu. Memang saya belum posting, tapi saya lagi sudah 2 hari ini saya lagi merenungkan Wahyu 8. Dan Wahyu 8 ini dari Wahyu 7, 8, sebenarnya dari pasal 1 itu serem loh. Karena di Wahyu pasal 8 itu nanti ada 1 bintang yang akan jatuh, dan bintang itu dia akan mencemari 1/3 air dan nanti banyak korban. Tapi saya renung-renungkan apa nanti bintangnya jatuh kalau gereja Tuhan udah diangkat. Nah, ini lagi direnungkan. Ini lagi direnungkan. Bagaimana kita juga bisa melihat di pasal 4 Wahyu, bagaimana materai demi materai dibuka. Jadi kalau Bapak Ibu yang sedang membaca firman Tuhan, udah kita ketemu kitab Wahyu, harusnya walaupun udah dilewatin dan mungkin sampai udah di Kejadian, Keluaran, balik lagi kitab Wahyu, itu seru. Ya, sampai saya berpikir begini, saya mau pelajari dengan teliti. Dan saya mulai khotbahkan kepada jemaat. Kenapa? Karena di kitab Wahyu ini itu akan membuat jantung kita, kalau kita nggak serius sama Tuhan. Kitab Wahyu menyingkapkan banyak hal. Yohanes mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Bahkan dia bisa melihat Wahyu pasal 7 itu ada 144.000 umat Israel, suku Israel yang diselamatkan. Free loh. 144.000 itu free. Setiap suku ada 12.000. Tetapi di Wahyu itu pasal 7 itu dikatakan ada kumpulan besar manusia. Kemudian saya mulai renungkan, Tuhan, saya termasuk ada di dalamnya enggak?
belum dapat jawaban sih. Tapi ini menjadi perenungan. Ada jumlah besar, ada jumlah manusia dalam jumlah yang besar, itu Tuhan selamatkan juga. Tapi ada satu pertanyaan dalam diri saya, apakah salah satunya saya? Harusnya kita punya pertanyaan yang sama, betul? Udah capek-capek melayani jadi PL di sini, jadi pemusik, tapi nggak masuk di situ, repot. Mari kita serius dengan Tuhan. Di dunia sementara, semua yang kita miliki itu sifatnya sementara. Semua akan lenyap. Orang selalu pakai istilah kita ngontrak di dunia, tapi Alkitab menjanjikan ada tempat yang Yesus siapkan buat anak-anaknya, yaitu kita umatnya. Ada amin. Bayangkan, saya sih rindu aja kita bisa sama-sama satu komplek. Mau nggak satu komplek sama pendeta kalian? Nggak usah lagi deh belajar firman Tuhan di surga, langsung belajar dari masternya, yaitu Allah kita. Di surga juga gak banyak kegiatan kok. Di surga kegiatannya cuma menyembah Tuhan. Wah, kita kalau ngerenungin ya, enak banget ya di surga. Gak mikirin lagi bayar utang. Betul lah. Kalau bayar utang capek gak? Ya, utangnya kalau kecil gak capek. Kalau utangnya besar capek. Di surga gak pernah. Alkitab mencatat, nggak ada kerjaan lain, nggak ada lagi Inang Yuli itu masak-masak potluck di surga, nggak ada. Ya, nggak ada lagi yang bawa woku, nggak ada lagi yang bawa saksang. Ya, di surga kerjaan kita hanya menyembah. Rajinlah menyembah Tuhan di dunia. Amin. Kalau lagi kerja nyanyilah. Lagi masak nyanyi, lagi nyuci nyanyi, terharu ada hadirat Tuhan sambil nangis. Anak-anaknya yang malas jadi bertobat karena lihat mamanya lagi nangis. Ku sembah, dipikir anaknya ini mamaku kecapean kali, padahal ada di hadirat Tuhan. Jadi waktu kita ada di hadirat Tuhan, itu bisa membawa pertobatan buat sekeliling kita. Ada amin? Ada amin? Kok pagi ini mau siap-siap makan kok pada lemes ya? Ya. Saya lihat di belakang, di depan saya itu makanan banyak berjejer. Ada amin? Ya, semangatnya harus keluar. Ciri khas gereja Sungai Yordan itu aminnya keras. Karena amin itu artinya ya dan benar. Ini penting. Murid-murid gagal. Mereka memahami. Pemahaman mereka salah. Kalau Yesus itu datang ke dunia untuk nolong orang Israel yang sedang dijajah oleh bangsa lain. No. Yesus datang seperti khotbah Jumat Agung kemarin. Yesus datang tujuannya, visi-misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Ada amin? Bukan angkat senjata, angkat meriam, angkat rudal sekat. Bukan. Yesus datang untuk keselamatan umat manusia. Tapi murid-muridnya gagal. Kleopas dan temannya gagal. Dipikir Yesus itu datang untuk membebaskan umat Israel yang ditekan oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka. No. Tapi Tuhan datang untuk membebaskan setiap umat Tuhan yang bukan saja ditekan oleh siapapun, ditekan oleh iblis sekalipun, Tuhan sanggup membebaskan. Amin. Tuhan mau mati di atas kayu salib, dan darahnya lah yang menyucikan kita dari dosa kesalahan kita. Jadi jangan gagal menafsirkan firman Tuhan. Makanya saya selalu kasih tahu Bapak Ibu, kalau lagi baca firman Tuhan, siapkan agenda. Yang tidak tahu artinya dicatat
supaya ditanyakan. Dan ini penting untuk kita semua. Jadi yang kedua, pahami firman Tuhan dengan benar. Ada amin? Ya, jangan cari-cari firman Tuhan untuk membenarkan diri kita. Jangan cari-cari ayat benarkan diri kita. Ayat kutip sana, kutip sini untuk membela diri kita. No. Kita harus lihat ayat dari setiap konteks demi konteks dengan baik. Ada yang bisa langsung ditafsirkan, ada yang langsung artinya sama, ada juga yang perlu ditafsirkan. Dan ini penting untuk kita belajar. Makanya di gereja kita sekarang ada kelas New Life. Ya, hari ini gak belajar. Hari ini adalah pertemuan tim pujian dan penyembahan dulu. Minggu besok baru saya akan ngajar selesai ibadah. Dan kita akan masuk pelajaran yang ketiga. Ayo yang belum gabung sama-sama, karena pelajarannya luar biasa. Dan hari ini kita boleh lihat dua murid ini gagal paham. Mereka lupa apa kata-kata Yesus. Aku akan bangkit kembali dan kamu harus menemui aku di Yudea. Mereka bukan siap-siap diri untuk ke Yudea, mau melihat bagaimana Yesus nanti terangkat di sana. Tapi mereka malah mau pergi ke Emmaus. Ini penting. Waktu Yunus Tuhan utus ke Niniwe, tapi dia mau ke Tarsis. Berapa banyak kita umat Tuhan seringkali begitu. Tuhan berbicara, tapi kita selalu ngelit gitu ya, kayak belut, nggak bisa ditangkap, ngelit terus ya. Mari kita mau belajar apa yang Alkitab katakan, semua ya dan benar. Makanya semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita berenang di madu yang manis. Ya, tapi hati-hati. Ahli-ahli Taurat itu jago-jago isi Alkitab. Yang menjadi masalah nggak melakukannya. Jadi belajar firman Tuhan dan lakukan. Amin. Entah disuruh mendoakan musuh, entah disuruh memberi, entah disuruh mengembalikan perpuluhan, entah disuruh apapun juga oleh Tuhan, kita mau taat. Ada amin. Dan yang terakhir, hal penting yang terjadi di Emmaus, slide yang terakhir, ini penting sekali. Lukas 24 ayat 28-29. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kleopas dan temannya mendesak. Mereka belum kenal itu Yesus bersama mereka. Tapi poin yang ketiga, undanglah selalu Tuhan Yesus bagi kita. Undanglah Yesus di dalam kehidupan kita. Undanglah Yesus selalu dalam kegiatan dan aktivitas kita. Undanglah Yesus dalam pelayanan kita. Ada amin? Ini penting. Makanya saya kalau suka khotbah ke pernikahan, saya selalu ajari untuk pengantin itu melibatkan Tuhan, undang Tuhan, sehingga Tuhan bisa memberikan mujizat. Ada amin? Waktu Kleopas dan temannya mengundang Tuhan, di sanalah mata rohani mereka dicelingkan dan semangat baru turun. Ya, Alkitab mengatakan Yesaya pasal 40 ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Mendapat lemas. No, Bapak Ibu. Alkitab berkata mereka akan mendapat
Firman Tuhan ini selalu membawa kita kepada kekuatan yang baru. Ada amin. Makanya coba lihat tuh Opa makin segar tuh. Day to day firman Tuhan direnungkan oleh Opa. Dan bukan saja direnungkan, tapi dia mulai berbagi, sharekan firman Tuhan ke grup kita. Entah Bapak Ibu baca, entah enggak, pokoknya penting Opa sampaikan. Dan ini luar biasa. Makin kuat, makin solid di dalam Tuhan. Ayo yang muda-muda, waktunya masa sama kan, 24 jam yang sama. Opa punya waktu 24, yang muda-muda punya waktu berapa? Sama 24 jam. Ayo tim inti semua bergerak, kasih contoh teladan untuk merenungkan firman Tuhan. Undang Yesus di tengah keluarga kita, maka keluarga kita akan kuat, kokoh dan tegar. Amin. Undang Yesus bagi teman-teman yang melayani, sehingga gak kuat, kokoh, gak gampang kecewa, gak gampang putus asa, gak gampang tinggalkan pelayanan. Kenapa? Karena kita kuat di dalam Tuhan. Ada amin. Kalau kita ini mau jadi murni, ya memang mesti dibentuk. Jadi teman-teman yang melayani harus siap dimurnikan. Jangan dikit-dikit tersinggung. Aduh, capek deh. Ya, harus kokoh, harus kuat. Kenapa sih pendeta kalian kok marahin saya ya? Kan pertanyaannya begitu. Harusnya. Ini penting. Undang Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan membereskan setiap lembah-lembah itu, setiap bukit-bukit itu. Tuhan akan ratakan. Bukit masa lalu, pergumulanmu, bukit kesulitan ekonomi, Tuhan akan tolong. Tuhan akan berikan jalan keluar. Mungkin pekerjaannya diberkati, usaha yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita ngandalin Tuhan. Ada amin? Mau mengundang Tuhan Yesus di tengah keluarga kita? Mau mengundang Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Mau melibatkan Yesus dalam seluruh area kehidupan kita, bisnis kita, peternakan kita, apapun yang kita kerjakan, mau gak kita libatkan Tuhan? Harus. Karena Tuhan yang membuat kita berhasil. Ini yang penting buat kita. Jadi 3 hal ini yang luar biasa. Mari kita simpulkan sama-sama pada hari ini firman Tuhan. Slide yang paling terakhir kita simpulkan, yaitu kita semua jangan pernah tinggalkan persekutuan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita semua harus pahami firman Tuhan dengan baik atau dengan benar. Amin. Jangan cari-cari ayat untuk membenarkan diri. Saya kan bohong untuk kebaikan, pendeta. Mana ada bohong untuk kebaikan? Kalau kamu bohong, kalau saya bohong, itulah namanya bohong. Gak ada kebaikannya di sana. Ini penting. Dan yang ketiga, kita semua undanglah selalu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Makanya saya senang, baik keluarga saya maupun keluarga besar jemaat tempat ini, setiap akhir doa kita selalu kita akhiri dengan doa apa? Doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan. Amin. Jadilah kehendak-Mu di mana? Di bumi seperti di surga. Jangan dibalik ya. Di surga seperti di bumi. Di bumi mah udah banyak tercemar. Tapi biar yang di bumi ini itu teraplikasi seperti yang di surga. Biarlah di dalam rumah tangga kita situasi surga itu hadir. Ada amin? Gak ada keributan, pertengkaran, kata-kata kotor di sana. Hal-hal yang dari surga turun atas kita. Dan selanjutnya, sampai berilah kami pada hari ini makanan kami apa? Secukupnya. Wah, itu doa yang luar biasa. Saya rekomendasi kepada jemaah, kepada orang-orang percaya, awali hidupmu dengan doa Bapa kami. Setiap pagi saya awali dengan doa saya Bapa kami. Kemudian nanti malam doa bersama-sama
bersama keluarga. Akhirilah juga dengan doa Bapa kami. Itu luar biasa. Ya, sedikit aja saya kasih tahu. Waktu kami mempraktekkan ini, tiap hari kami bisa makan dan minum. Nggak ada kurang Bapak Ibu. Beras sudah mau habis, masih ada juga berkat. Itu aplikasi dari firman Tuhan. Ini bukan cerita bohong. Tanya dua anak saya. Ya, tanya istri saya. Nggak pernah kami nggak makan. Selalu kami bisa makan. Selalu kami bahkan bisa jajan. Ini semua aplikasi dari firman Tuhan. Ada amin. Bapak Ibu mau praktekkan firman Tuhan. Amin. Ya, bapak-bapak, ayo ajari anak-anak kita. Ya, walaupun masih kecil-kecil, sebesar Floren, udah tahu doa Bapak kami. Ya, diajari sehingga apa? Semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Emmaus, ada hal penting yang terjadi dalam perjalanan ke Emmaus. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari 3 hal yang sudah kami pelajari hari ini. Hal penting yang pertama yang terjadi di Emmaus, jangan tinggalkan persekutuan. Hal yang kedua yang terjadi di Emmaus, biarlah kami boleh memahami firman dengan benar. Hal yang ketiga, biarlah kami selalu mengundang dan melibatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini. Biar menjadi rema, menjadi berkat buat kami semua. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati orang-orang percaya mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus menjelaskan lebih jelas lagi. Haleluya. Amin.